Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam channel firman kehidupan dan mari kita mempersiapkan hati kita sebelum masuk dalam saat teduh ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kembali kami datang ke hadapan tahta Maha Kudus-Mu dengan mengenakan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Kami datang dengan kerendahan hati untuk belajar dari firman-Mu. Berikanlah kami telinga yang mendengar Engkau, hati yang mudah diajar, dan kemauan untuk melakukan kehendak-Mu. Ajarilah kami tentang jalan-jalan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, ada orang-orang yang begitu berharap untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada mereka, tetapi ada juga orang-orang yang takut untuk mendengar suara Tuhan. Bangsa Israel adalah termasuk di antara orang-orang yang takut untuk mendengar suara Tuhan, seperti yang kita ketahui dalam Keluaran 20 ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Ketakutan mendengar suara Tuhan biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu dosa dan takut mati. Semua manusia mengetahui bahwa Allah itu kudus, dan barang siapa yang berdosa di hadapan Allah pasti mengalami kematian. Kabar baiknya adalah Allah ingin berbicara dengan manusia. Alkitab penuh dengan catatan Allah yang berinisiatif untuk berbicara kepada manusia, dimulai dari Taman Eden saat Allah berbicara dengan Adam dan Hawa, sampai kitab Wahyu saat Allah berbicara kepada Yohanes. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak perlu takut mendengar suara Allah, karena dosa dan kematian sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahkan mendengar suara Allah adalah hal yang penting di dalam hidup kita, karena saat Allah berbicara, maka ada teguran, nasihat, tuntunan, pemulihan, kesembuhan, dan kebangkitan. Allah berbicara dengan manusia dengan berbagai cara. Selain berbicara dengan suara audible atau yang bisa didengar dengan telinga secara jasmani, Allah juga berbicara di dalam hati kita. Mari kita baca dua ayat berikut ini. Hosea 5 ayat 12a, "Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim." Hosea 5 ayat 14a, "Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim." Dalam dua ayat yang berdekatan itu, Allah menyatakan dirinya dengan gambaran ngengat dan singa. Ngengat adalah binatang kecil yang sering berterbangan di dekat lampu. Begitu kecilnya sehingga terkadang kita tidak menyadari kehadirannya. Begitu juga Allah berbicara kepada kita dengan suara yang kecil dan lemah lembut, sehingga terkadang kita tidak memperhatikan bahwa Allah sedang berbicara. Tetapi apabila kita tidak memperhatikan suara Allah yang kecil dan lemah lembut, maka Allah akan berbicara kepada kita dengan teguran yang keras seperti singa yang sedang mengaum. Bukan hanya berbicara dengan suara audible atau di dalam hati kita, tetapi Allah juga berbicara melalui mimpi dan penglihatan. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 17. "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Sahabat firman kehidupan yang terkasih,
Setiap kali kita meragukan apakah benar Allah yang sedang berbicara dengan kita, maka kita harus bersandar kepada firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Allah tidak mungkin berbicara bertentangan dengan isi Alkitab, karena Alkitab ditulis berdasarkan inspirasi dari Allah sendiri. Inilah cara untuk menguji apakah suara yang kita dengar adalah suara Allah atau bukan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, terima kasih kami sudah mendengar pengajaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan akan menjadi benih yang baik di dalam hati kami dan bertumbuh menghasilkan buah-buah dalam hidup kami. Berikanlah kami telinga yang peka untuk mendengarkan saat Engkau berbicara kepada kami, dan berikanlah kami hati yang bisa membedakan suara-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.